Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Suhendra. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Skema Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bu Anis Fitriasari. Konsep manajemen operasi merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Melalui konsep manajemen operasi, segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang akhir, barang setengah jadi, atau jasa. Konsep manajemen operasi merupakan kegiatan yang kompleks, tidak hanya mencakup pelaksanaan fungsi. Manajemen dapat mengkoordinasi berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan operasi, tetapi juga mencakup kegiatan teknis untuk menghasilkan suatu produk yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Pengertian manajemen produksi. Manajemen produksi dan operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ada 4 komponen membentuk manajemen operasional. Yang pertama ada aktivitas manajemen. Manajemen adalah siklus kegiatan merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan. Pengertian umum manajemen mengandung kegiatan merencanakan, mengordinasi, menggerakkan, dan mengendalikan lebih tepat jika digunakan dalam konteks organisasi secara menyeluruh. Yang kedua yaitu ada IPO, Input, Proses, dan Output. Menjadi inti dari aktivitas manajemen, setiap proses pasti memiliki input dan output. Input dapat berupa material, bahan baku, komponen, bahan bakar, uang, tenaga kerja, jam orang, waktu, atau sumber daya lainnya. Output merupakan hasil dari proses yang dicirikan dengan adanya nilai yang bertambah dari input yang diterima. Yang ketiga yaitu indikator proses. Ada 3. Yang pertama quality adalah kualitas yang dapat diterjemahkan sebagai upaya membuat produk dengan lebih baik dari kondisi sebelumnya atau lebih baik dalam pemenuhan spesifikasi. Yang kedua yaitu cost, ditunjukkan sebagai ukuran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu proses. Delivery atau responsif dimaksudkan sebagai kecepatan perusahaan mengantarkan barang dan jasa kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu ada safety, dimaksudkan untuk menyatakan tingkat keamanan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan diperluas hingga keamanan dampak proses bagi lingkungan. Yang keempat yaitu ada efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, prosesnya dikatakan semakin efisien. Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan output atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian target atau proses, manajemen operasi proses tersebut semakin efektif. Ya, mohon maaf ada typo sedikit. Jadi, itu adalah semakin
tinggi pencapaian target atau tujuan proses, manajemen operasi proses tersebut semakin efektif. Berikutnya yaitu ada tujuan, fungsi, dan ruang lingkup manajemen operasional. Tujuan yang pertama yaitu ada efisiensi, menjadikan operasional perusahaan lebih efisien. Tujuan yang kedua yaitu ada productivity, mengupayakan agar produktivitas perusahaan meningkat. Yang ketiga yaitu ada ekonomi, menekan biaya atau pengeluaran yang terkait dengan berbagai kegiatan perusahaan, supaya beban perusahaan lebih ekonomis. Yang keempat ada quality, melakukan peningkatan kualitas perusahaan baik terkait produk maupun jasa. Dan yang kelima ada reduce processing time, menekan waktu proses produksi. Dengan berkurangnya waktu produksi, produk yang dihasilkan pun makin banyak. Berikut adalah fungsi. Ada 4 fungsi. Yang pertama fungsi perencanaan. Pada tahap ini meliputi semua kegiatan awal mulai dari penentuan barang atau jasa yang akan diproduksi hingga jadwal kampanye marketing. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian, tahap pembentukan struktur individu, grup, atau divisi dalam sebuah sistem operasi. Yang ketiga ada fungsi penelaah. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk memperoleh keterangan tentang setiap kegiatan operasi dan produksi. Yang keempat yaitu ada fungsi pengawasan. Tahap mencakup semua aktivitas yang bertujuan mengarahkan dan menjamin agar berbagai kegiatan yang telah dan sedang dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Berikut adalah ruang lingkup. Ada 3 ruang lingkup. Yang pertama aspek struktural, yaitu aspek yang memperlihatkan konfigurasi komponen yang membangun sistem manajemen operasi dan interaksinya satu sama lain. Yang kedua yaitu aspek fungsional, yaitu aspek yang berkaitan dengan manajemen serta organisasi, komponen struktural ataupun interaksinya mulai dari perencanaan, penerapan, pengendalian, dan perbaikan agar diperoleh kerja optimum. Yang ketiga yaitu aspek lingkungan, memberikan dimensi lain pada sistem manajemen operasi yang berupa pentingnya memperhatikan perkembangan dan kecenderungan yang terjadi di luar sistem. Oke, baik. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata, ada salah tulisan, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.